Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Subhan dari kelas B Peternakan dengan nomor NIM 205050107113014. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengujian Media Tumbuhan Mikroba DFM dari hasil bioproses batang pisang terhadap jumlah mikroba pada dua jenis bahan pakan ternak ruminansia. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya. Ini intinya ini adalah pengujian media tumbuhan mikroba ini dimasukkan untuk mendapatkan media yang cocok menunjang pertumbuhan mikroba sehingga mikroba tersebut dapat tumbuh optimal. Jadi ini adalah jurnal untuk penelitian tentang apa ya? Media yang cocok untuk pertumbuhan mikroba. Ini di sini ada media tumbuhan mikroba DFM dari hasil bioproses batang pisang terhadap jumlah mikroba pada dua jenis bahan pakan ternak ruminansia. Jadi jadi pengujian media tumbuhan mikroba DFM tersebut diuji ke dua jenis bahan pakan ternak ruminansia. Ini ada ini ya. Pakan A terdiri atas rumput gajah, sedangkan pakan B terdiri atas rumput gajah dan campuran konsentrat. Ini adalah hasilnya. Ini bisa dilihat. Oke, yang selanjutnya adalah ini. Ini untuk hasil analisis progresimat kandungan zat makanan dan energi metabolisis pakan penelitian. Ini metode penelitiannya. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimental. Eksperimental rancangan itu adalah rancangan yang digunakan. Rancangan yang digunakan apa saja dalam metode eksperimental tersebut? Rancangan acak lengkap atau RAL pada faktorial 2 kali 4 faktorial. Pertama adalah dua level pakan yaitu pakan A dan pakan B. Jadi kita menggunakan dua level pakan. Ini bisa dibaca. Ini dan hasil dan pembahasan. Ini tadi untuk apa namanya? Untuk proses dan alat dan apa itu dijelaskan di dalam sini. Dan hasil pembahasannya yaitu hasil identifikasi mikroba dari hasil bioproses batang pisang sebelumnya dilakukan oleh Pak Mutakin. Dilakukan dengan menggunakan metode API atau Analytical Profile Index. Selanjutnya akan konsorium mikroba tersebut diberi perlakuan media tumbuhan yang dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba. Media tumbuh yang media tumbuh yang digunakan adalah nutrien atau Na dan pemberian urea dan molases. Perlakuan terdiri atas 5 perlakuan dan 5 ulangan. Dari 5 ulangan. Ini jadi penambahan molases dan urea itu perbandingannya 3,3 banding 1. Ini bisa dibaca dan kita langsung lanjut ke kesimpulan saja. Kesimpulannya media tumbuh mikroba dari nutrien agar dapat tumbuh dengan tumbuhan molases dan urea dengan perbandingan 3 banding 1 dapat digunakan sebagai media tumbuh DFM yang optimum. Level DFM yang ditambahkan dalam pakan B 15,59 kali 10 pangkat 8 CFU memiliki rata-rata populasi bakteri lebih besar dibanding dengan pakan A 9,80 kali 10 pangkat 8 CFU. Hasil tersebut diperlihatkan bahwa peningkatan jumlah populasi mikroba yang dipengaruhi oleh penambahan jenis pakan yang diberikan. Itu berarti tadi dari hasil tadi itu yang lebih unggul adalah pakan B dengan 15,59
59 kali 10 pangkat 8 CFU. Jadi apa? Pertumbuhan mikroba tersebut, kenapa kok harus dikasih mikroba yang baik untuk pertumbuhan hewan? Ya dikarenakan di dalam tubuh hewan, manusia juga ada sebenarnya, di dalam tubuh hewan itu membutuhkan mikroba yang baik untuk membantu dalam pencernaan lah, untuk membantu dalam perkembangan tubuhnya dan lain-lain. Dan sedangkan apakah ada yang tanya contohnya ya, apakah itu semua full berpengaruh terhadap perkembangan atau pertumbuhan hewan ternak tersebut? Ya tidak itu saja sebenarnya. Tingkat kestresan hewan atau kenyamanan dan lain-lain hewan itu juga harus diperhatikan. Karena sesungguhnya pakan bisa dicerna dengan baik asalkan tubuh kita juga memiliki daya aktif atau daya tahan tubuh yang kuat. Nggak ada penyakit lain gitulah yang menyerang. Contohnya manusia yang terlalu banyak oh, terlalu banyak pikiran pasti juga mengurangi apa ya? Mengurangi proses pertumbuhan juga. Jadi untuk kandang dan kenyamanan ternak juga harus diperhatikan dan untuk apa namanya? Untuk pakan juga harus diperhatikan. Kebutuhan air, kebutuhan protein dan kebutuhan apa-apa di ternak itu juga harus diperhatikan gitu ya. Dan terus untuk kenyamanan ternak juga harus. Itu tidak boleh dilupakan. Ada yang banyak yang oh pakannya ini bisa gemuk, bisa gemuk. Tapi kalau kandangnya nggak nyaman ya sama aja sebenarnya. Jadi ya untuk pakan fermentasi dan lain ini kan menjelaskan tentang pakan fermentasi. Ini menjelaskan bahwa pakan fermentasi tersebut bisa dibuat untuk apa ya? Pakan yang tidak ribet, pakan yang efisien dan higienis dan lebih murah, lebih prospek lah. Ini dan pakan fermentasi tersebut bisa didapatkan di alam liar, nggak mahal biayanya, tapi lebih bernutrisi atau lebih bergizi lah untuk pertumbuhan lebih baik. Ya mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Kemarin saya sudah buat video yang sangat panjang banget, tapi malah nggak bisa diupload karena setengah jam lebih. Udah bikin 2 kali ternyata harus 15 menit kurang. Jadi ini kalau ada yang kurang jelas, mohon maaf. Bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.